Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga Allah yang maha mendengar setiap bisikan yang paling halus sekalipun menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang bangsa yang bermartabat, tidak bisa lepas dari peran seorang pemimpin dan aturan bagaimana aturan itu dijalankan oleh pemimpin tersebut. Kalau kita berbicara fakta di negeri Indonesia, krisis multidimensi yang sekian lama mendera negeri ini dan sampai hari ini gagal diatasi telah memunculkan keinginan kuat sejumlah kalangan untuk mengangkat isu tentang perlunya Indonesia mencari pemimpin baru. Pemimpin baru yang berkarakter dan bervisi kuat jelas sangat dibutuhkan. Namun jika pemimpin baru itu tetap menempuh jalan lama, yaitu jalan yang terbukti gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hanya akan kembali dikhianati. Persoalannya sekarang, apakah dengan dipimpin oleh orang baru, negeri ini akan menjadi baik dan bermartabat? Lalu jika memang diperlukan adanya jalan baru macam apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk keluar dari krisis demi krisis yang selama ini mendera negeri ini? Setidaknya ada dua faktor penting yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Yang pertama, sosok pemimpin yang baik, kredibel dan amanah. Yang kedua, sistem pemerintahan atau negara yang juga baik dan tidak membawa cacat bawaan. Pertama, menyangkut sosok pemimpin yang baik, kredibel dan amanah, jelas hal itu tidak ada kaitannya secara langsung maupun tidak dengan faktor usia, apakah muda atau tua. Namun ketiganya lebih terkait dengan ketakwaan dan profesionalitas. Karena itulah dalam Islam, seorang pemimpin misalnya antara lain harus muslim dan adil, juga istiqomah dalam menjalankan ketaatan yang merupakan salah satu ciri ketakwaan, di samping harus berakal sehat. Hadis riwayat Abu Dawud dari penuturan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memiliki kudrah, kapabilitas dan merdeka, yaitu tidak berada dalam kekuasaan atau tekanan pihak lain. Yang kedua, menyangkut sistem yang baik. Nabi Muhammad SAW jauh sebelum diangkat sebagai Nabi sudah dikenal sebagai orang yang mulia, jujur dan amanah. Semua karakter baik manusia ada pada diri beliau. Beliau bahkan digelari Al-Amin oleh masyarakatnya. Namun untuk membangun masyarakat, Allah SWT ternyata tidak mencukupkan pada karakter pemimpinnya semata. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai aturan hidup manusia. Dengan aturan dari Allah itulah Nabi Muhammad SAW mengatur, mengurusi dan memimpin masyarakat. Realitas ini saja memberi ketegasan bahwa negeri yang baik tidak akan terwujud hanya dengan pemimpin yang baik. Lebih dari itu, diperlukan sistem dan aturan yang baik. Apakah sistem dan aturan yang baik itu? Tentu sistem dan aturan yang lahir dari Zat yang Maha Baik. Itulah syariat Islam yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Islam, dan bukan sistem korup yang diterapkan dalam sistem pemerintahan sekuler yang notabene juga korup. Maha benar Allah SWT yang berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Walhasil, jika untuk keluar dari krisis multidimensi yang ada wacana bahwa negeri ini membutuhkan jalan baru, maka sejatinya jalan baru itu adalah Islam. Islam bisa dipandang sebagai jalan baru bagi Indonesia, karena memang negeri ini belum pernah menempuh jalan Islam. Pasalnya, sistem pemerintahan atau negara yang digunakan di negeri ini selama lebih dari setengah abad, jika dihitung sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, adalah jalan selain Islam, yakni sekularisme yang menggandeng sosialisme masa Orde Lama, kapitalisme masa Orde Baru, dan liberalisme
masa Orde Reformasi. Adapun jalan Islam, yakni sistem pemerintahan atau negara menerapkan syariah, bukan saja belum pernah diterapkan, tetapi bahkan selalu berusaha dijauhkan dari sistem kehidupan dengan alasan yang mengada-ada. Alih-alih menjadi baik, malah tambah semakin rusak, sehingga jauh dari bermartabat. Syarat suatu bangsa menjadi bermartabat hanya satu, yaitu terapkan syariat Islam secara kafah. Fakta sejarah tidak bisa dipungkiri, belasan abad peradaban Islam yang gemilang juga tak lepas dari diterapkannya syariat Islam di dalam kehidupan. Maka dari itu, kembalilah ke Islam dan terapkan syariat Islam di dalam kehidupan agar bisa terwujud rahmatan lil alamin dan menjadi bangsa yang bermartabat. Insya Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.